saya, Christina Airen Silalahi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kristologi dan pneumatologi. Sahabat pernah dengar tidak apa itu kristologi? Kristologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu Kristos yang artinya Kristus, Logos yang artinya pengetahuan atau mengajar tentang. Dengan demikian, kristologi adalah pengajaran tentang Kristus. Ya, apakah Yesus Kristus? Apakah dia seorang Allah? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang nabi? Seorang manusia yang bermoral tinggi sehingga dia dapat menyembuhkan orang yang sakit, menjalankan orang yang lumpuh, membukakan mata kepada orang yang buta, dan bahkan mengusir setan pada orang yang kerasukan setan. Sahabatku, pertanyaan ini bukan pertanyaan baru lagi, melainkan pertanyaan yang paling kontroversial di sepanjang sejarah manusia. Sejak Yesus lahir ke dalam dunia ini, hidup dan berkarya, serta mati di kayu salib dan naik bangkit ke surga, sudah banyak pandangan terhadap Yesus. Bahkan semua buku, semua diskusi dan seminar telah dilakukan. Ribuan bahkan jutaan jilid buku telah diterbitkan. Namun masih banyak di antara kita, masih banyak manusia yang tidak peduli dan bahkan merendahkan dia. Sahabat, nama Yesus merupakan nama diri dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata Ibrani, yaitu Yehoshua atau Joshua dalam Yosua 1 ayat 1, artinya menyelamatkan. Sedangkan Kristus adalah sebutan nama jabatan yang merupakan terjemahan Yunani. Itu adalah akaran dari kata Ibrani, yaitu Mesya atau Mesias atau Al-Masih. Mengapa Yesus disebut Kristus? Karena Yesus adalah pilihan Allah untuk menjadi juru selamat serta menjadi Tuhan kita. Sehingga akhirnya nama Kristus itu menjadi nama diri untuk Yesus. Adapun permasalahan kristologi ini, dari sejak lahirnya sampai sekarang pribadi Kristus menimbulkan berbagai macam-macam kontroversi. Isu-isu kontemporer dalam kristologi melibatkan beberapa masalah yang perlu dibahas. Salah satunya adalah permasalahan teologi, di mana mempelajari kristologi dengan metode penelusuran historik mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan kristologi yang bertentangan dengan kristologi yang tradisional, di mana kristologi tradisional ini mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Namun, teologi liberal mengatakan bahwa Yesus dalam iman Kristiani berbeda dari Yesus dalam sejarah. Menurut pandangan liberal, Yesus bukanlah Allah dalam rupa manusia dan bukanlah pekerja mujizat, melainkan seorang guru yang baik, guru kebenaran yang mulia. Pendekatan dalam kristologi ini dibagi menjadi dua, yaitu kristologi from above and kristologi from below. Kristologi from above ini membahas tentang siapa Yesus sebelum dia datang ke dunia, yang menekankan pada adanya kealahan yang terselubung di dalam dia sejak dia berada dalam dunia. Sedangkan kristologi from below yaitu lebih menekankan keberadaan Yesus di dalam dunia. Menurut dua natur Kristus, dua natur ini yang dimaksud adalah setiap sifat, setiap sikap hakikat itu dibentuk menjadi satu pribadi. Inti pengajarannya adalah Yesus yang sama, sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Dan kedua, Yesus tanpa percampuran, tanpa perpecahan, tanpa perubahan. Itulah karakter setiap natur yang tetap dipertahankan dan sama-sama menjadi satu pribadi. Sahabat tahu tidak bahwa Yesus mempunyai keilahian? Bukti keilahian Yesus. Pertama, pernyataan Alkitab yang secara eksplisit. Itu terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, dan masih banyak lagi. Kedua, nama yang dikenankan pada Yesus, nama ilahi yang dikenankan pada Yesus.
nama ilahi yang dikenankan pada Yesus. Terdapat dalam Yesaya 9 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 1, yaitu Allah yang perkasa. Dan nama yang kedua ialah nama Yehova. Yehova itu dikenankan pada Yesus. Itu baik dalam PL, yang tertulis di dalam PL seperti Yeremia 3 ayat 6, baik di dalam PB itu Yohanes 1 ayat 3. Dan yang ketiga adalah Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Yesus memiliki sifat-sifat ilahi. Sifat ilahi ini adalah sifat di mana Yesus Maha Tahu, Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Ada, dan bahkan Yesus tidak berubah. Dan yang keempat ialah Yesus melakukan perbuatan ilahi. Perbuatan ilahi ini seperti menciptakan, pengampunan dosa, pembaruan segala sesuatu, dan penghakiman. Kristus juga memiliki kemanusiaan loh. Bukti-buktinya ada kok, seperti Yesus memiliki pikiran, Yesus memiliki tubuh, Yesus mengalami perubahan, dan Yesus mengalami pengalaman yang seperti manusia rasakan, seperti lelah, tidur. Keempat, pentingnya dua natur Kristus. Pentingnya dua natur Kristus ini supaya Yesus bisa taat sempurna kepada Bapa. Kedua, supaya kematiannya memiliki nilai penebusan yang tidak terbatas. Pentingnya kemanusiaan Kristus. Pentingnya kemanusiaan Kristus itu karena yang berdosa adalah manusia, maka yang menebus juga seorang manusia. Terdapat dalam Roma 8 ayat 3 dan Ibrani 2 ayat 14 dan 17. Dan yang kedua, pentingnya kemanusiaan Kristus ialah supaya bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Hypostatical atau personal union, atau sering kita sebut dengan persatuan pribadi. Arti persatuan pribadi ini ialah dapat dirumuskan sebagai dua person atau dual person yang disatukan menjadi satu, di mana Kristus mengambil dirinya sebagai manusia, tetapi tetap menjadi Allah untuk selamanya bagi manusia. Keterangan tentang persatuan pribadi ini ialah dua Kristus tidak terpisahkan, dan bahkan tidak adanya campuran atau hilangnya identitas terpisah, di mana ia tetap untuk selama-lamanya manusia dan Allah. Allah penuh dan manusia penuh untuk selama-lamanya. Pun akibat dari hypostatikal ini adalah pertama, communicatio idematium atau pemberian sifat-sifat. Yang kedua, communicatio operatium atau apostolomatium, yaitu atau disebut dengan pemberian tindakan-tindakan. Yang ketiga adalah communicatio charismatum atau gratianum, yaitu pemberian karunia-karunia. Jabatan yang dijalani oleh Kristus ialah pertama, jabatan sebagai nabi, kedua, jabatan sebagai imam, ketiga, jabatan sebagai raja. Karya-karya Kristus, ya jelas tentu ada karya-karya Kristus. Kita lihat dari kelahiran Kristus, kedua, kematian Kristus, ketiga, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menentukan sahnya iman Kristiani, di mana Paulus berseru, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam doamu. Pada karya-karya Kristus, kita dapat melihatnya dalam pertama, kelahiran Kristus, kedua, kematian Kristus, ketiga, kebangkitan Kristus, dan keempat, kenaikan Kristus. Sekian dengan Kristologi. Selanjutnya kita akan membahas pneumatologi. Sahabat pernah dengar tidak apa itu pneumatologi? Pneumatologi diambil dari dua kata Yunani, yaitu pneuma yang artinya roh atau nafas, dan logos yang artinya pengetahuan. Dengan demikian, pneumatologi adalah pengajaran tentang Roh Kudus. Yap, kita membahas tentang pengajaran tentang Roh Kudus. Sahabatku, pneumatologi itu mencakup studi tentang bagaimana kita mengetahui suatu kepribadian Roh Kudus dan pekerjaannya. Sahabat tahu tidak, personalitas Roh Kudus juga ada loh. Bukan hanya manusia yang memiliki personalitas, tetapi Roh Kudus juga memiliki personalitas. Loh, kok bisa? Ya jelas bisa. Secara sederhana, kita bisa menjabarkannya sebagai akal budi, emosi, dan kehendak. Dari situ kita melihat bahwa Roh Kudus juga memiliki itu. Bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi yang memiliki personalitas. Lalu apa yang mengonfirmasi personalitas Roh Kudus? Apa yang mengonfirmasi sehingga Roh Kudus itu memiliki personalitas? Ada empat yang mencakup.
sehingga personalitas Roh Kudus itu dikonfirmasi. Pertama, atribut. Kedua, karya. Ketiga, posisi. Keempat, sebutan ilahi pada Roh Kudus. Yang pertama adalah atribut. Atribut apa? Atribut itu mengonfirmasi personalitas Roh Kudus. Ada 3 atributnya, yaitu pengetahuan, pikiran, dan kehendak. Kedua, pikiran. Roh Kudus mengenal Bapa. Bapa juga mengenal pikiran Roh Kudus. Tertulis dalam 2 Korintus ya. Yang ketiga, kehendak. Roh Kudus itu memiliki kehendak. Dia memiliki kuasa yang berdaulat dalam memilih dan berkuasa. Kedua, karyanya mengonfirmasi personalitasnya. Yang pertama, Roh Kudus bisa membimbing. Roh Kudus bisa mengajar, Roh Kudus bisa meyakinkan, Roh Kudus bisa memerintah, dan Roh Kudus bisa menjadi doa syafaat untuk kita. Dan yang ketiga, posisinya mengonfirmasi personalitas. Posisi yang dimaksud adalah posisi di mana Roh Kudus dapat didukakan, dapat ditolak, dapat didustai, dapat dihujat, dan bahkan dapat ditaati. Sebutan Roh Kudus. Sebutan ilahi Roh Kudus itu diambil dari kata Yunani, yaitu pneuma, yang artinya roh. Namun para Alkitabiah menolak sebutan pola gaya tata bahasa tersebut, sehingga mereka menggantikannya dengan kata maskulin yang dituju kepada Roh Kudus. Keilahian Kristus bukan hanya Dia yang punya, tetapi Roh Kudus juga mempunyai keilahian. Seperti keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dengan doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas ini yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi, suatu penyangkalan jika terjadi pada salah satunya, itu sama saja kita menyangkal pada yang lainnya. Sehingga kepercayaan pada Trinitas itu mengharuskan suatu kepercayaan kepada keilahian Roh Kudus. Lalu jika Roh Kudus mempunyai keilahian, apa aja sebutannya? Sebutan keilahian Roh Kudus itu ialah sebutan Roh Allah. Loh, sebutan Roh Allah, kok jadi sebutan Roh Allah? Ya jelas, karena sebutan Roh Allah ini membuktikan bahwa adanya relasi antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai atribut ilahi juga enggak? Ya ada atribut ilahi Roh Kudus. Pertama adalah Roh Kudus kekal. Kedua, Roh Kudus Maha Tahu. Ketiga, Roh Kudus Maha Kuasa. Keempat, Roh Kudus Maha Hadir. Kelima, Roh Kudus kekudusan, dan masih banyak lagi sahabatku. Jadi, prosesi ilahi dari Roh Kudus itu ialah ada beberapa indikator yang mengajukan doktrin prosesi dari Roh Kudus, yaitu semua pembicaraan tentang Roh Allah itu menegaskan prosesi Roh Kudus, di mana Ia adalah Roh yang berasal dari Bapa dan Putra secara kekal. Sahabat, pernah tidak merasa kelahiran baru? Atau pernah tidak merasa penahanan dosa dalam diri kita? Jika kita melakukan dosa tapi kita ditahan, pernah tidak merasa seperti itu? Atau pernah tidak sahabat mampu untuk melayani? Tahu tidak itu artinya apa? Itu artinya pelayanan Roh Kudus, sahabatku. Semua yang saya katakan itu adalah pelayanan Roh Kudus. Bukan hanya itu pelayanan Roh Kudus, tapi pelayanan Roh Kudus itu juga termasuk Roh Kudus mendiami manusia yang secara selektif. Ya, Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Dan relasi Roh Kudus dengan Kristus. Kehidupan dan pelayanan Roh Kudus. Kehidupan dan pelayanan Roh Kudus, kita dapat melihatnya dari Roh Kudus mengurapi Kristus, di mana pada ketika pembaptisan Kristus, Roh Kudus terlihat turun dari atas Kristus. Sahabat terkasih, dosa melawan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus juga melibatkan dosa melawan Kristus. Inti persoalannya terdapat pada ayat Matius 12 ayat 24. Di mana orang Farisi menghina Kristus ketika Ia mengusir setan, mereka mengatakan bahwa Kristus mengusir setan dengan roh setan. Itu adalah dosa mereka melawan Kristus. Bagaimana dengan dosa melawan Roh Kudus? Dosa melawan Roh Kudus adalah orang yang telah diberikan rohnya oleh Allah disebut menggunakan roh setan. Sahabat dalam iman, percayalah bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Di mana fakta-fakta penyertaan Roh Kudus itu terdapat pada Roh Kudus adalah suatu karunia. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Dan yang ketiga, Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya yang hidup dalam daging. Sahabat seiman,
Mungkin Anda belum tahu, tapi Roh Kudus itu memiliki materai atas hidup kita. Hah? Kok bisa? Jelas. Pemateraian oleh Roh Kudus. Pemateraian oleh Roh Kudus dilakukan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Allah, bukan percaya kepada Rasulullah, tapi kepercayaan pada Allah. Jadi ini Roh Kudus memateraikannya untuk menyatakan bahwa orang yang percaya adalah milik Allah. Sahabat iman, pasti kita semua mengalami karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itu dibagi menjadi dua konsep. Pertama, pneumatikos. Pneumatikos artinya hal-hal rohani, di mana kata ini menekankan bahwa natur rohani itu berasal dari roh. Ketika seseorang mempunyai bakat yang secara spiritual, itu bukan bakat, tetapi itu berdasarkan Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, bukan bakat. Bukan bakat, saya tekankan bukan bakat, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam yang tinggal dalam kita. Sedangkan kata yang lain adalah karisma, yang artinya adalah anugerah dari Tuhan. Sahabat iman, topik terakhir dari pneumatologi ini adalah pemenuhan oleh Roh Kudus. Pemenuhan terjadi karena dua alasan, yaitu esensial kedewasaan orang percaya, kedua esensial pelayanan orang percaya. Adapun perintah yang berhubungan dengan pemenuhan oleh Roh Kudus ini kepada kita adalah: 1. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Kedua, jangan sampai kita memadamkan Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup dalam Roh. Akibat jika kita hidup dalam Roh adalah kita menghasilkan buah-buah Roh itu sendiri. Baiklah, sekian dari pneumatologi dan kristologi menurut pemahaman saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Shalom.